Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ibu bisa menyaksikan video ini, yaitu video pembelajaran bahasa Indonesia minggu kedua bulan Agustus. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Untuk memulai berdoa, silakan jeda video ini. Berdoa selesai. Setelah berdoa, pastikan kalian sudah menyiapkan buku paket bahasa Indonesia dan alat tulis lainnya. Pertemuan kali ini kita masuk pada bab 2, yaitu menyampaikan pidato persuasif. Nah, dari kata pidato persuasif, kata persuasif ini, apakah kalian masih ingat? Ya, kalian sudah belajar teks persuasif pada kelas 8 semester 2. Ayo, siapa yang masih ingat? Persuasif. Teks persuasif adalah teks yang berisi ajakan atau himbauan. Nah, berarti pidato persuasif ini pidato yang menyampaikan sesuatu atau untuk meyakinkan audiens. Nah, pidato persuasif ini merupakan bagian dari eksposisi, ya, yang bertujuan meyakinkan orang lain untuk melihat suatu persoalan hanya dari sisi itu. Nah, ini ada 3 tipe eksposisi. Silakan kalian baca pada halaman 34. Kita akan membahas yang A, mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif. Pidato persuasif ini bertujuan untuk meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu. Kalau pada teks persuasif kita meyakinkan pembaca. Nah, pada pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiens atau audiensi untuk melakukan sesuatu. Nah, persiapan menulis pidato persuasif ini yang pertama adalah kita harus mempelajari topik. Jadi kita harus mengetahui topik apa yang akan kita sampaikan dalam pidato itu. Dan kita harus menguasai topiknya, maka harus dipelajari. Kemudian yang kedua, memahami tujuan. Tujuan dari pidato itu apa? Tujuannya kita mau mengajak audiensi apa? Jadi kita harus tahu tujuannya apa. Contohnya, jika topiknya adalah daur ulang, berarti kita harus banyak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan daur ulang. Contohnya tentang sampah kota dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, kita harus memahami audiensi. Jadi kita ini akan menyampaikan pidato ini pada siapa. Jadi kita harus teliti juga nih audiensi kita, latar belakangnya bagaimana. Apakah sedikit informasi saja kira-kira mereka sudah yakin dengan ajakan kita, atau memang perlu sekali banyak informasi yang harus kita sampaikan. Mungkin dengan topik daur ulang, mungkin mereka belum tahu kondisi di kota bagaimana, kondisi sampah di sekitar bagaimana, begitu ya. Nah, cara memersuasi atau cara mengajak ini dalam pidato persuasif itu ada 3 aspek yang harus diperhatikan, ya. Menggunakan etika, menggunakan emosi, dan menggunakan logika. Dengan menggunakan etika ini maksudnya adalah kita menggunakan pendekatan etika, kita sampaikan kepada audiensi agar audiensi mau mengikuti ajakan kita. Kemudian menggunakan emosi di sini maksudnya bukan emosi marah-marah ya. Emosi di sini maksudnya yang kita sampaikan ini benar-benar menggugah perasaan audiensi, sehingga audiensi tertarik atau mau mengikuti ajakan kita. Kemudian menggunakan logika. Jadi yang kita sampaikan itu masuk akal gitu. Jadi dapat diterima oleh audiensi, sehingga audiensi itu mau mengikuti atau melaksanakan apa yang kita sampaikan. Nah, perhatikan kegiatan 2. Ini Ibu berikan contoh pada tabel yang pertama ini. Ini merupakan contoh
cara memersuasi dengan menggunakan emosi. Ya. Coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Nah, pada tabel yang nomor 1 ini, di situ diharapkan audiensi akan tergugah perasaannya, sehingga audiensi mau mengikuti ajakan yang disampaikan. Kemudian yang kedua, kolom yang kedua ini, kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Nah, kolom yang kedua ini merupakan contoh cara memersuasi dengan menggunakan logika. Audiensi diajak untuk menggunakan logikanya, ya, agar bisa menerima ajakan daur ulang kalau pada contoh yang kolom yang kedua ini. Kemudian pada kolom yang ketiga, ini merupakan contoh cara memersuasi dengan menggunakan etika. Coba kita baca. Daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Nah, cirinya ada di sini. Kata mencuri dan bermoral. Ini menggunakan etika. Kalau pada yang kolom kedua, ini tadi menggunakan logika atau menggunakan fakta, ya. Pada kolom pertama tadi cara memersuasi menggunakan emosional dengan menggugah perasaannya. Ini ada kata ini, jutaan hewan yang kehilangan rumahnya. Nah, kata-kata itu menggugah perasaan audiensi. Jadi diharapkan dengan kata-kata itu audiensi menjadi tertarik atau mau mengikuti, meyakini ajakan yang disampaikan. Nah, itulah tadi contoh cara-cara memersuasi. Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.